Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersalawat dulu untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan mendapatkan syafaat Rasulullah serta dikumpulkan di surga bersama Rasulullah tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke pelajaran 8, senang bisa membaca Al-Qur'an. Nah, di sini ada lagu nak ya. Lagunya baca hafal Al-Qur'an dengan nada cicak. Nah, biasa kalian sudah pernah dengar lagu itu ya. Kita mulai. Baca hafal Al-Qur'an, fahamilah maknanya, mudah menerapkannya, ya kita amalkan. Nah, begitu kurang lebihnya nak ya. Selanjutnya adalah melafalkan surat Al-Asr. A. Melafalkan surah Al-Asr. Nah, di sini anak-anak, siapa di antara kalian yang sudah dapat melafalkan surah Al-Asr? Nah, Ustazah Fatonah yakin insya Allah semua bisa. Anak-anak sudah menghafal surah Al-Asr. Ayo perhatikan dan dengarkan gurumu melafalkan surah Al-Asr ayat per ayat. Lalu tirukan dan lafalkan surat Al-Asr bersama-sama. Oke anak-anak, Bu Fatonah akan membacakan surah Al-Asr. Semoga kalian yang tadinya mungkin ada lupa bisa ingat kembali. Perhatikan nak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, begitu tadi nak ya bunyi surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini berjumlah 3 ayat dan surah Al-Asr diturunkan di kota Mekah, karena itu disebut surah Makkiyah. Semangat! Nah, di sini anak-anak seorang guru dan bersama muridnya lagi melafalkan surah Al-Asr. Sikapku, aku hafalkan sendiri surat Al-Asr. Nah, berarti kalian di sini berlatih, bisa suruh mendengarkan adik, ayah, bunda, atau kakak, boleh juga nenek dan kakek. Ayo berlatih, ayo kerjakan, lafalkan surah Al-Asr dengan temanmu. Nah, ini bisa dilafalkan bersama keluarga nak ya, kalau kalian sedang di rumah. Selanjutnya adalah menghafal surat Al-Asr. Menghafal surat Al-Asr itu mudah. Ayo hafalkan ayat per ayat. Insya Allah kalian bisa. Sikapku, aku harus hafal surah Al-Asr. Nah, jadi kalian harus hafal nah ya surah Al-Asrnya. Ayo kerjakan, hafalkan surah Al-Asr, lakukan bersama temanmu bergantian. Nah, kalau di rumah berarti bisa dilakukan bersama ayah bunda, kakak adik, nenek kakek. C. Pesan surah Al-Asr. Al-Asr artinya waktu atau masa.
Pesan surat Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik, menggunakan waktu untuk kebaikan, disiplin waktu untuk kebaikan. Jadi semua manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Baru dia orang yang beruntung. Nah ya, sikapku, aku gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah jadi anak-anak, waktu itu tidak akan pernah berulang kembali. Jadi waktu yang sudah kita tinggalkan akan sangat merugi kalau kita sia-siakan. Karena waktu esok itu adalah waktu yang baru lagi. Dan atas waktu yang diberikan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita gunakan apa umur kita? Yaitu waktu tadi. Digunakan untuk beribadahkah? Menuntut ilmu kah, berbuat amal kebajikan, atau untuk hal-hal yang tidak berguna seperti bermain game, seperti nonton TikTok, dengerin lagu ya, untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka Allah akan memintai pertanggungjawaban perihal waktu tersebut. Oleh karena itu anak-anak, mulai dari sekarang kita biasakan untuk tidak menyia-nyiakan waktu, tapi waktu itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti menghafal surah-surah pendek, mengaji, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, membantu orang tua, menjaga adik, seperti itu ya, untuk hal-hal yang baik, membaca buku pelajaran begitu. Jadi waktu tidak boleh kita sia-siakan. Selanjutnya adalah ayo berlatih. Nah, di sini nomor 1 Al-Asr artinya. Nomor 2, kita harus dalam menggunakan waktu. Nomor 3, manusia akan apabila waktunya tidak digunakan dengan baik. Nah, jadi anak-anak, mulai sekarang kita harus berlatih menggunakan waktu sebaik mungkin. Kemudian D, disiplin Nabi Lut alaihi salam. Disiplin Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Lut alaihi salam membimbing umatnya ke jalan yang benar. Waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Jadi di sini anak-anak yang dapat kita contoh dari disiplin Nabi Lut alaihi salam ya. Jadi Nabi Lut ini adalah nabi utusan Allah yang termasuk di dalam 25 nabi. Nama-nama nabi yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Jadi Nabi Lut ini menggunakan waktunya seluruhnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah Nabi Lut mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Begitu anak-anak. Nah, kalau kita kalian masih anak-anak, meninggalkan dari perbuatan sia-sia ya, seperti bermain game, menonton televisi, nonton TikTok, dengerin lagu. Nah, itu mulai ditinggalkan. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Mari mengamati gambar. Amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, di sini anak-anak, ada seorang ustadz sedang mengajar ya di sebuah majelis taklim atau pengajian. Majelis taklim itu adalah tempat duduk orang yang menuntut ilmu. Nah, di sini ustadz mengajarkan ilmu dan kaum muslimin dan muslimat, anak-anak sholih dan sholihah mendengarkan ustadz. Artinya mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, anak-anak, beri jawaban ya atau tidak. Nomor 1, aku selalu disiplin belajar. Aku selalu disiplin mematuhi peraturan sekolah.
Aku selalu tepat waktu melaksanakan sholat. Aku selalu tepat waktu masuk sekolah. Kalau jawaban kalian iya semua, berarti kalian anak solih dan solihah. Nilai kalian 100. Nah, anak-anak, kesimpulannya adalah di dalam surah Al-Asr ini yang dapat kita ambil hikmahnya adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena apa? Karena waktu tidak akan pernah kembali lagi. Waktu yang sudah berlalu. Jadi, waktu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk apa? Jadi, kita harus menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik. Begitu anak-anak ya. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Sampai jumpa lagi. Ustazah Fatunah memohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Mari membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.